Pernah nggak teman-teman penasaran, kenapa meskipun gratis, tetapi kok Linux OS sepi pengguna? Nah, di sini gua ngomongin Linux desktop ya, bukan yang lain, karena untuk keperluan lain mungkin teman-teman akan heran ya saat tahu bahwa 63% server dari web atau aplikasi yang kita gunakan itu berjalan di platform Linux. Mayoritas cloud infrastruktur juga menggunakan Linux, bahkan superkomputer semuanya pakai Linux, termasuk smartphone Android yang sekarang mendominasi. Kernelnya itu juga dari kernel Linux yang dimodifikasi. Tetapi untuk Linux desktop yang kita pakai ya di PC atau di laptop, kenapa masih aja sepi pengguna? Nah, kita mulai dari data dulu ya di Indonesia. Untuk market share desktop OS berdasarkan data terbaru dari StatCounter, Windows itu masih mendominasi dengan sekitar 84% pengguna, disusul macOS ya di sekitar 6% pengguna, lalu ada Linux dengan 3,7% pengguna. Gua sendiri pakai Linux, lebih tepatnya Ubuntu Studio ya sebagai daily driver. Berbagai video di channel ini juga dikerjakan di Linux ya dengan software yang sepenuhnya open source. Jadi gua merupakan bagian kecil ya dari 3,7% market share ini. Dan terakhir ada Chrome OS yang lebih tidak laku lagi sebenarnya dengan 0,2% pengguna. Tetapi untuk Chrome OS kita akan bahas nanti ya secara terpisah. Sekarang kita akan bahas dulu beberapa alasan kenapa Linux desktop jarang digunakan. Nah, alasan yang pertama yang punya pengaruh sangat besar ya adalah karena jarang ada brand yang membundling Linux sebagai pre-install OS-nya. Hampir semua laptop dan juga PC ya di pasaran pre-install dengan OS Windows. Lalu sebagian yang Apple branded ya kayak Mac ataupun MacBook tentu langsung pre-install dengan macOS. Bahkan dulu ya kalau teman-teman ingat era di mana laptop dengan pre-install Windows selisih harganya masih cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang non OS atau yang kosongan tanpa Windows. Untuk versi yang non Windows yang dijual lebih murah, banyak brand itu malah lebih memilih untuk menjual PC atau laptopnya secara kosongan ya daripada mengisinya dengan distro Linux. Sebenarnya memang ada beberapa brand PC atau laptop ya yang mengkhususkan diri untuk merilis PC dan laptop Linux seperti System76 yang sekaligus jadi pengembang Pop OS ya. Terus ada juga Tuxedo Computer, ada Frameworks, Slimbook dan sebagainya. Tetapi keberadaan merek-merek ini sangat langka terlebih di Indonesia. Padahal mayoritas orang dan juga pengguna awam ya itu akan pakai OS apapun yang udah jadi bawaan dari device yang dia beli. Meskipun terlihat gampang ya buat kita yang paham, tetapi bagi sebagian besar orang, install ulang atau juga mengganti OS bawaan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Beberapa orang bahkan juga nggak berani ya melakukannya, jadi dengan jarangnya Linux menjadi sistem operasi bawaan dari laptop atau PC yang dijual di pasaran, bikin OS ini juga lebih jarang digunakan dibandingkan dengan OS desktop lainnya, yang langsung bundling dengan device yang dijual. Nah, tapi kenapa kok banyak brand itu tidak menjadikan Linux desktop ya atau distro Linux sebagai OS pre-install di perangkat yang mereka jual? Nah, ini ngebawa kita ke alasan yang kedua, di mana saat merilis PC atau laptop yang terbaru, seringkali brand itu mengusung berbagai hardware terbaru juga dan juga fitur-fitur spesifik sebagai keunggulannya yang driver dan software pendukungnya itu hanya mereka kembangkan ya untuk platform Windows aja. Berbagai brand hardware juga rata-rata cuma ngerilis driver official untuk platform Windows ya, sedangkan di Linux karena berbasis komunitas dan tidak semua vendor hardware mau merilis source code drivernya sebagai open source, maka perlu waktu ya bagi maintainer untuk melakukan reverse engineering dan menanamkan driver hardware terbaru ini ke dalam kernel Linux. Jadi ya meskipun distro Linux itu gratis di versi non-bundling OS, kebanyakan brand ya lebih memilih untuk membiarkan device-nya kosongan gitu aja, berharap pembeli akan menginstal Windows OS-nya sendiri dan berbagai driver resminya yang bisa di-download di halaman officialnya dengan timbal balik harga yang lebih murah. Dan alasan yang ketiga, karena memang mayoritas orang tidak familiar dengan Linux. Bayangkan, sejak zaman sekolah ya kita udah dibuat familiar dengan Windows. Mayoritas di sekolah dan kampus misalnya lab komputernya rata-rata pakai Windows, fasilitas-fasilitas komputer lain ya entah di perpustakaan dan sebagainya juga pakai Windows. Pelajaran-pelajaran yang diberikan juga banyak yang berbasis Windows ya, dan berbagai tugas pun seringkali harus dikerjakan pakai Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya yang lagi-lagi itu juga banyak dilakukan di Windows. Begitu familiarnya kita dengan Windows ya dan berbagai software yang ada di dalamnya sejak kita kecil teman-teman. Sedangkan untuk Linux itu beda cerita. Kalau nggak benar-benar suka dan ngulik sendiri ya atau memang kebetulan sekolah atau kuliah di jurusan IT, sulit untuk bisa familiar dengan OS ini.
Dan alasan yang keempat, karena Linux bukan standar utama ya di dunia kerja. Memang ada beberapa pekerjaan yang memposisikan Linux sebagai OS utama atau menjadi OS yang sangat penting ya di pekerjaan, seperti developer atau programmer ya, terus sistem administrator, data science, cyber security dan sebagainya. Tetapi di luar itu kebanyakan Linux bukanlah standar OS utama yang digunakan di pekerjaan. Komputer-komputer kerja di perkantoran rata-rata pakai Windows ya. Software-software custom untuk enterprise juga banyak yang dibuat untuk Windows. Berbagai pekerjaan juga melibatkan standar software yang hanya tersedia ya untuk Windows ataupun Mac. Software-software ini kebanyakan udah dijadikan sebagai standar kerja ya, seperti olah dokumen misalnya, yang standarnya pakai Microsoft Office ya, seperti presentasi pakai PowerPoint atau olah data pakai Excel. Lalu berbagai software kreatif ya, yang banyak menjadikan software Adobe sebagai standarnya, seperti Photoshop untuk edit foto atau Premiere Pro untuk edit video, serta berbagai software spesifik lain seperti Autodesk, berbagai software accounting, billing, dan lain-lain, yang tidak semua software yang dijadikan standar di dunia kerja ini itu tersedia di Linux desktop, sehingga perkantoran rata-rata ya memborong PC Windows. Begitu juga banyak pelaku kerjanya yang pada akhirnya juga membeli PC Windows ataupun Mac. Dan ini membawa kita ke alasan yang kelima, yang meskipun Linux itu gratis, tetapi karena familiarnya dengan Windows, software-software yang dibutuhkan juga ada di Windows, maka saat beli laptop atau PC kosongan pun ya, alias yang non-OS, itu sebagian besar juga pada akhirnya akan memilih untuk diinstal dengan OS Windows, baik install sendiri ataupun request ya, minta diinstalkan di penjualnya. Ini juga didukung dengan mudahnya akses ke Windows bajakan, terus banyaknya lisensi Windows yang diperjualbelikan ya dengan sangat murah juga di berbagai e-commerce, atau bahkan ketersediaan opsi free install Windows ya dari toko tempat laptop atau PC dijual, yang membuat barrier ya untuk install Windows jadi sangat kecil teman-teman, meskipun berbagai distro Linux sendiri benar-benar sepenuhnya gratis. Dan alasan yang keenam ini karena masih banyak orang yang masih takut ya untuk pakai Linux. Mereka merasa terintimidasi dengan terminal dan berbagai komen yang harus mereka pelajari, terintimidasi dengan berbagai troubleshoot yang mungkin harus dilakukan ya saat mengalami permasalahan, takut dengan banyaknya waktu yang diperlukan juga untuk mempelajari workflow Linux yang belum familiar. Terus ada juga kekhawatiran ya software atau aplikasi yang dibutuhkan itu nggak tersedia di Linux dan nggak punya cukup waktu atau cukup effort untuk mempelajari workflow baru di software alternatifnya. Bahkan nggak sedikit juga teman-teman yang mau install pun takut ya, takut Windows OS-nya bermasalah, takut laptop atau PC-nya bermasalah, garansinya hangus, atau juga fitur-fitur yang nggak jalan setelah diinstal Linux. Lalu masih ada juga salah persepsi bahwa Linux hanyalah OS untuk programmer, sysadmin, ataupun hacker ya, bahwa di Linux semua harus dilakukan lewat terminal dan sebagainya. Dan alasan yang ketujuh, karena banyak orang yang tertarik pakai Linux akhirnya malah bingung mau pilih apa. Freedom of choice di ekosistem Linux memang sangat menarik ya, dan jadi salah satu keunggulan utama, tetapi terkadang bikin beberapa orang jadi bingung juga karena ada banyaknya pilihan yang harus ditentukan. Pertama, harus pilih distro apa, karena distro Linux itu jumlahnya banyak banget. Setelah menentukan distro, harus memilih mau pakai desktop environment ataukah tiling window manager. Kalau pakai desktop environment apakah GNOME, KDE, XFCE atau yang lain. Kalau pakai tiling window manager apakah Hyprland, Qtile, i3 atau yang lain. Setelah itu display protokol mau pakai Xorg ataukah Wayland dan seterusnya. Terkadang hal-hal seperti ini yang bikin banyak orang merasa bingung ya, yang akhirnya malah nggak jadi mencoba Linux. Terus kurangnya marketing jadi alasan ke-8 kenapa Linux ini jarang digunakan ya dibanding desktop OS lainnya. Di sini kita berbicara tentang raksasa teknologi sebesar Apple dan juga Microsoft ya, yang budget marketingnya itu super besar teman-teman. Reach market keduanya juga sangat besar ya, termasuk brand partnernya yang merilis berbagai merek PC atau laptop juga begitu besar yang ikut memarketingkan sistem operasi mereka di setiap produknya. Tentu kemampuan marketing ini jauh ya di atas Linux yang mayoritas distronya itu dikembangkan oleh komunitas dengan pendanaan yang mayoritas dari donasi, dari sponsor dan juga foundation. Ada beberapa perusahaan juga sih ya yang mengembangkan Linux distro kayak Canonical dengan Ubuntu-nya atau Red Hat ya itu dengan Fedora-nya, tetapi dibanding dengan Apple dan Microsoft tentu skalanya jauh berbeda. Dan alasan ke-9 karena situasi gaming di Linux yang sebenarnya udah sangat improve ya dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan jauh lebih baik ya sekarang daripada Mac berkat kemunculan Steam Deck dan juga Proton compatibility layer yang dikembangkan oleh Valve. Banyak banget koleksi game ya, termasuk game-game AAA di Steam yang bisa dimainkan di Linux dengan performa yang juga sangat-sangat baik. Tetapi mayoritas gamer memang masih lebih memilih Windows ya kalau untuk gaming. Pertama karena ada beberapa game populer yang memang nggak support Linux atau sebelumnya support, tetapi baru-baru ini udah nggak lagi terkait dengan
kompatibilitas anti-cheat di Linux. Beberapa game populer yang nggak support Linux karena permasalahan anti-cheat ini antara lain ada Valorant, Fortnite, PUBG, dan yang lainnya. Terus alasan kedua, banyak gamer lebih memilih Windows juga karena support berbagai aksesoris gaming, entah itu steering wheel dan juga yang lainnya yang lebih luas ya daripada di Linux. Karena memang banyak brand aksesoris gaming ini yang menyediakan drivernya hanya untuk Windows aja. Dan ini bisa kita lihat juga ya dari data di Steam, di mana 96,1% gamer itu memilih menggunakan Windows sebagai OS-nya, disusul Linux dengan 2,33% dan terakhir menggunakan macOS dengan 1,58%. Dan alasan ke-10 karena support dari Linux desktop ini untuk consumer ya, itu memang hampir semuanya berbasiskan support dari komunitas, bisa dari forum, bisa dari dokumentasi, dan kalau ada masalah memang harus cari info sendiri. Kalau dulu googling ya, kalau sekarang bisa sedikit lebih mudah karena ada AI kayak ChatGPT dan yang lainnya yang bisa kita tanyai solusi ya kalau kita mendapati masalah di Linux desktop kita. Tapi ya untuk awam, terlebih yang kurang begitu paham ya dengan teknis, ini memang bisa jadi hal yang cukup rumit. Jadi itu aja sih beberapa hal yang menurut gua bikin Linux desktop itu masih lebih jarang ya digunakan daripada Windows ataupun macOS. Tapi meskipun begitu sih gue sangat puas ya pakai Linux OS ini, khususnya Ubuntu Studio yang saat ini jadi daily driver gue ya untuk bekerja. Banyak hal yang jadi ketakutan orang untuk pakai Linux juga sebenarnya udah kurang relevan karena Linux desktop yang sekarang teman-teman udah banyak berubah ya dari Linux desktop yang dulu, yang mungkin nanti bakal kita bahas di video khusus ya secara terpisah. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau teman-teman belum pernah coba Linux sama sekali ya sampai sekarang, boleh juga di-share nih kenapa. Dan gue Febian dari Kepointero pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.